Shalom. Mari bersama kita renungkan firman Tuhan di hari ini yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu ada berkat Tuhan khusus bagi kami anak-anak-Mu di hari ini. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Berkati pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya membacakan Filipi 4 ayat 12 dan ayat 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan hari ini dan kita mengerti bahwa sebagai orang Kristen, hidup kita tidak luput dari yang namanya kesulitan dan kesukaran. Bapak Ibu Saudara dengar baik, ketika engkau ikut Tuhan, itu bukan berarti hidupmu akan baik-baik saja. Sehingga di waktu-waktu tertentu anak-anak Tuhan pun mengalami musibah. Anak-anak Tuhan juga mengalami masalah. Alkitab katakan Rasul Paulus menghadapi yang namanya kekurangan, kadang-kadang kelimpahan. Terkadang ada duri dalam daging yang menusuk tubuh Rasul Paulus sehingga dia mengalami penderitaan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Adakah engkau juga mengalami hal yang serupa? Adakah duri dalam daging yang sedang menggerogoti tubuhmu? Adakah engkau mengalami kekurangan? Adakah engkau menghadapi masalah pergumulan? Rasanya engkau ingin menyerah? Dengar baik, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Tuhan Yesus setia. Dikatakan dalam firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika Yosua menggantikan posisi Musa, pada saat Musa sudah tidak ada lagi, orang Israel begitu ketakutan, Yosua pun bingung, tetapi firman Tuhan datang kepada dia. Dikatakan, jangan takut, jangan gentar, yang penting tetap memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara untuk kembali memperkatakan firman Tuhan. Maukah saudara bersama saya kita hafal, kita ingat segala perkara tanpa terkecuali, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya percaya ketika saudara menghadapi badai kehidupan di hari ini, ketika rumah tangga saudara goncang, ketika Tuhan izinkan sakit penyakit datang menghantam hidup saudara, ketika saudara kekurangan, ketika saudara tidak tahu harus kemana, ketika saudara bingung, ketika keuangan saudara hancur berantakan, hari ini datang pada Yesus. Alkitab katakan segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan engkau kekuatan. Perkatakan firman Tuhan ini, hidup di dalam Yesus. Dan ketika engkau hidup dalam Tuhan Yesus, ketika engkau hidup dalam firman-Nya, ketika engkau memperkatakan firman Tuhan ini bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada saat engkau memperkatakan hal itu, maka ada kekuatan khusus yang turun bagi engkau. Dan hari ini engkau akan melangkah dengan semangat yang baru. Ingat saudara, ketika hati saudara mulai gentar, ketika rasanya saudara ingin menyerah, ketika rasanya engkau ingin berhenti, ketika rasanya everything has gone, saudara, sepertinya tidak ada harapan yang tersisa, mulai memperkatakan firman Tuhan ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya firman Tuhan memberkati saudara hari ini. Katakan firman Tuhan ini dan mulai kembali optimis berjalan dengan Yesus. Karena segala perkara yang Tuhan izinkan, corona yang melanda kehidupan kita pun, ekonomi goncang, tapi dengar baik, dapat kita tanggung bersama siapa? Bersama Yesus. Dapat engkau tanggung bersama Yesus. Untuk itu saudara, maukah engkau mengundang Yesus hidup dalam dirimu,
hidup dalam hatimu, tinggal bersama dengan engkau. Buka hatimu, undang Yesus, terima Dia, karena hanya Yesus sumber pengharapan kita. Jika engkau rindu mengalami kekuatan baru, tundukkan kepala, bersama saya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyadari bahwa sebagai orang Kristen, kami menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak luput dari yang namanya masalah, problema Tuhan. Tetapi Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini, bahwa segala perkara yang Kau izinkan terjadi dapat kami tanggung di dalam Engkau. Hanya di dalam Engkau kami dapat menanggung segala perkara. Untuk itu Bapa, izinkan kami Tuhan tinggal di dalam Engkau. Izinkan kami Tuhan ada bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau di dalam kami. Hamba berdoa untuk setiap pemirsa, untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan acara firman Tuhan, penyiaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa biar mereka mengalami kekuatan baru. Hanya bersama dengan Tuhan ada pengharapan, ada kemenangan, ada sukacita. Kami optimis, kami percaya, kami bersukacita karena ada harapan bersama dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada pengharapan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom umat Tuhan, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Haleluya.